Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah mengasihi kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk mengenal Engkau dan Yesus Putramu. Mohon terang dan bimbinganmu Bapa, agar pada hari ini kami dapat semakin mengenal Yesus Putramu. Dengan semakin mengenal Putramu, kami dapat menjadikannya sebagai idola kami dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Membangun Diri Seturut Teladan Yesus. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.8, memahami Yesus Kristus yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah demi hidup bersama yang lebih baik. Dan indikator pencapaian hasil belajar, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh di masyarakat yang bisa menjadi idola, menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Inspirator, menyebutkan sikap-sikap Yesus sebagai Sang Inspirator, meneladan sikap Yesus dalam hidup sehari-hari, dan memahami Allah seperti yang diperkenalkan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus. Remaja SMP pada umumnya memiliki tokoh yang diidolakan dalam hidupnya. Dan tokoh idola mereka adalah orang-orang yang terkenal, rupawan, dan juga berprestasi. Dengan memiliki tokoh idola, itu dapat menjadikan tokoh idolanya sebagai acuan dalam kehidupannya. Tokoh idola bisa menjadi semacam inspirasi, motivasi, dan pendorong semangat dalam setiap segi kehidupan para siswa SMP. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah remaja SMP saat ini masih mengidolakan Yesus? Nah, untuk itu mari kita mendalami materi kita dan kita lihat bagian yang pertama, mengenal tokoh-tokoh idola dalam masyarakat. Ananda sekalian, coba kamu mengingat-ingat kembali, siapakah tokoh idolamu? Mengapa kamu memilihnya menjadi tokoh idola? Lalu apa usaha yang kamu lakukan untuk meneladan tokoh idolamu? Ananda yang terkasih, setelah kita mengenal tokoh-tokoh idola dalam masyarakat, kita akan melihat pribadi Yesus yang dapat dijadikan sebagai tokoh idola dalam hidup kita. Kita mengimani Yesus sebagai Allah, Tuhan, Juru Selamat, Raja, dan Bapa kita. Karena seluruh pribadi Yesus kita yakini mampu memberi inspirasi dalam hidup kita. Seluruh hidup kita diinspirasi, dimotivasi, dan didorong oleh pribadi Yesus yang kita kenal dan kita imani itu. Maka dengan demikian, Yesuslah tokoh idola kita dalam hidup.
Dengan menjadikan Yesus sebagai tokoh idola, berarti kita berusaha untuk menyerupai Yesus, berusaha untuk seperti Yesus, berusaha untuk menjadi kebanggaan Yesus dalam setiap langkah dan dalam setiap peri kehidupan kita. Yesus menjadi nafas dalam kehidupan kita. Ananda sekalian, sejenak kita membaca syahadat kehidupan yang dikutip dari Membangun Komunitas Murid Yesus. Aku percaya akan Allah Sang Pencinta kehidupan, Allah yang senantiasa mencintai diriku tanpa syarat apapun, Allah yang selalu menginginkan diriku hidup dengan penuh kelimpahan. Aku percaya akan Allah yang selalu mengampuni diriku, serta membukakan masa depan bagiku, masa depan yang penuh kehidupan dan harapan. Aku percaya akan Allah yang selalu menyertai perjalanan hidupku, bersedia membantuku, menyembuhkan luka-luka dalam hidupku, menguatkan aku, menderita bersamaku, serta menjadi sahabatku yang terbaik. Aku percaya akan Allah yang hanya mengenal cinta dan kasih setia, Allah pencinta kehidupan, dan selalu mengundang aku untuk memilih kehidupan tersebut. Dalam iman seperti ini, aku menemukan kebahagiaan dan rasa damai yang mendalam di dalam kehidupanku sekarang ini maupun harapan akan kehidupan yang akan datang. Ananda sekalian, setelah kita membaca syahadat kehidupan, sekarang mari kita mengenal Allah yang diwartakan Yesus melalui kitab suci. Kita buka kitab suci kita dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, perumpamaan tentang pengampunan. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ananda sekalian, dalam perikop tadi berbicara tentang pengampunan. Pengampunan disamakan dengan penghapusan hutang. Mengampuni berarti membebaskan seseorang dari sebuah hutang. Sikap tidak mengampuni sama dengan ketika kita merasa ada orang tertentu yang masih berhutang sesuatu kepada kita. Sesuatu itu bisa jadi adalah permintaan maaf, perubahan sikap, pembalasan dendam, ataupun pembayaran kerugian yang kita derita. Seperti ada tuntutan dalam hati kita bahwa ada orang-orang tertentu yang harus berlaku seperti yang kita inginkan. Barulah kita merasa puas dan lega. Seperti apakah sikap orang yang tidak atau belum mengampuni? Pertama, ada perasaan kecewa akan suatu peristiwa yang terjadi. Artinya, belum merelakan terjadinya hal yang tidak baik tersebut. Yang kedua, ada perasaan bahwa ada orang-orang tertentu yang masih memiliki hutang dalam arti tanda petik kepada kita. Yang ketiga, ada tuntutan bagi orang-orang tertentu yang kita anggap masih memiliki hutang dalam arti tanda petik. Yang keempat, ada perasaan sakit ketika mengingat peristiwa atau orang tersebut. Seperti apakah sikap orang yang sudah mengampuni? Yang pertama, dapat teringat sebuah peristiwa atau orang yang terlibat di dalamnya tanpa kembali merasakan sakit dan kecewa. Yang kedua, tidak merasakan adanya tuntutan pada orang-orang tertentu, atau agar mereka berubah, meminta maaf, ataupun perasaan semacam itu. Dan mereka juga tidak dianggap berhutang sesuatu kepada kita. Yang ketiga, kita dapat bersyukur ataupun belajar sesuatu yang baik dari peristiwa yang telah terjadi. Namun yang menjadi masalah sering sikap mengampuni ini bukanlah hasil pengampunan yang sejati atau dengan segenap hati, melainkan keluar dari usaha pikiran dan hati kita untuk terbebas dari rasa sakit hati dengan cepat, yang biasanya kita lakukan dengan cara melupakan atau mencoba menghilangkan ingatan akan peristiwa yang tidak enak. Kemudian mengabaikan, yaitu menganggap enteng akibat atau dampak yang terjadi karena peristiwa yang tidak enak itu. Lalu kita berusaha untuk mengeraskan hati, yaitu menganggap diri atau hati kita kuat untuk mengalami peristiwa yang terjadi dengan cara mematikan perasaan kita. Jadi yang penting adalah apakah kita memproses luka atau peristiwa itu dengan cara yang benar. Maka kita akan mendapatkan hasil yang benar, yaitu hati yang benar-benar mengampuni. Ketika kita melewati proses itu dengan tidak benar, maka pengampunan yang kita lakukan pun tidaklah mendalam. Lalu bagaimana proses pengampunan yang benar? Pengampunan yang sejati itu akan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kehendak untuk mengampuni. Jadi pengampunan adalah pilihan mau atau tidak mau. Jika kita mau, Tuhan yang akan memampukan. Yang kedua, pengakuan. Artinya mengakui keberadaan luka dan dampaknya dalam hidup kita. Yang ketiga, pengampunan. Memaafkan orang dan melepaskan perasaan
bahwa Ia berhutang sesuatu kepada kita. Yang keempat adalah kerelaan, artinya mengizinkan peristiwa yang tidak enak itu terjadi dan mengizinkan juga bahwa ada orang-orang yang berlaku tidak seperti yang kita harapkan. Yang kelima, kelepasan emosi negatif. Artinya, kita berani melepaskan semua amarah, kekecewaan, dan sakit hati. Yang keenam, pemulihan. Kita memohon Tuhan menyembuhkan hati yang sakit. Yang ketujuh, kedamaian. Kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan damai dan sejahteranya bagi hidup kita. Dan yang kedelapan adalah konfirmasi, yakni peneguhan kembali bahwa kita sudah mengampuni. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita secara keseluruhan, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Sebagai orang yang mengimani Yesus, maka bukan hal yang salah jika kita mengidolakan Dia di dalam hidup kita. Dia yang telah kita kenal melalui sabda dan perbuatannya, bisa menjadi idola bagi kita semua. Sikap Yesus yang seperti apakah yang ingin kalian teladani? Apa saja usahamu untuk mewujudkan itu dalam hidup sehari-hari? Nah, Ananda sekalian, silahkan tulis hasil refleksimu dalam buku catatanmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang Maha Baik, Engkau adalah teladan kami dalam seluruh kehidupan ini. Kami bangga dan bersyukur karena boleh percaya dan mengimani Engkau. Ajarlah kami ya Yesus, agar kami dapat meneladan-Mu. Ajarlah kami ya Yesus, agar kami mampu menjadi seperti-Mu, yang senantiasa mengasihi, senantiasa memperhatikan, dan juga senantiasa mengampuni. Perkenankanlah kami menjadikan-Mu sosok idola bagi kami. Kami membuka diri agar Engkau berkenan menjadi idola kami, yang memotivasi kami, yang mewarnai hidup kami, yang menginspirasi hidup kami, serta mendorong kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.